Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, Kementerian Agama Kabupaten Tabanan dalam mendukung reformasi birokrasi, yaitu zona integritas dan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Maka saat ini kami akan membahas tentang tema korupsi. Saya sebagai host, Pendeta Ruth Matulisi, bersama saya telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Ibu Tusiare. Shalom Bapak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang korupsi. Baik Bapak Pendeta, kita mulai saja. Kalau kita melihat bahwa dalam setiap instansi, bukan cuma instansi Bapak Pendeta, tetapi bahkan dalam unsur terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, korupsi ada. Ya, jadi bukan korupsi itu dilakukan oleh pejabat-pejabat saja. Sebenarnya korupsi itu dilakukan oleh semua lini kehidupan masyarakat. Ya, jadi hari ini kita akan mendengar korupsi dari perspektif agama Kristen, Pak Pendeta. Ya, menurut Bapak Pendeta, korupsi menurut agama Kristen itu seperti apa? Disilakan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan ini pembahasan korupsi ini begitu luas dan memang di semua lini terjadi korupsi. Ya, mungkin selama ini kita melihat mungkin pejabat atau lain sebagainya, tetapi di bawah juga banyak terjadi. Iya, benar. Dalam berbicara tentang korupsi ini bukan hanya berbicara tentang uang, korupsinya banyak sekali. Siap. Tetapi hari ini sebelum kita membahas tentang bagaimana korupsi tentang dari di dalam kekristenan, mungkin kita mengerti dulu apa pengertian korupsi. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Bahwa korupsi itu, istilah korupsi ini jujur tidak asing bagi kita di Indonesia. Dan korupsi ini bisa dibaca di media sosial, di koran, bisa ditonton di TV, bisa didengar di radio, dan ini sangat umum dalam setiap kehidupan kita. Tentu ini satu hal yang tidak patut dibanggakan. Iya. Ya, korupsi ini jujur tidak harus kita banggakan, karena yang kita banggakan sebaliknya, kejujuran, integritas, dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi apakah kita betul-betul memahami pengertian korupsi? Apa itu korupsi? Ya, itu yang mungkin sedikit saya akan sampaikan sebelum kita masuk bagaimana melihat ke korupsi itu dari segi kekristenan. Baik. Saya ada catat beberapa hal di sini. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corrupto. Ya, Oke. corruptio atau corruptus. Itu dalam bahasa Latinnya yang berarti bahwa tindakan korupsi itu adalah tindakan yang merusak. Oke, jadi korupsi itu tindakan yang merusak. Baik. Bukan hanya merusak, tetapi di situ dijelaskan pengertian dari corruptus itu adalah menghancurkan. Bukan saja merusak, tetapi menghancurkan. Nah, dari bahasa Latinnya ini yang kita pelajari hari ini. Bahwa bukan hanya dia merusak, tetapi juga menghancurkan. Karena di sini juga kita bisa ambil pengertian bahwa korupsi itu dikatakan itu sebuah kebusukan, sebuah keburukan, kebejatan, ketidakjujuran. Nah, di sini dia kena dapat disuap, dan orang-orang yang melakukan korupsi dikatakan itu tidak bermoral. Dan di situ terjadi penyimpangan dari kesucian. Ya, kalau kita melihat dari segi agama tentu kita masuk di situ. Berarti kalau orang melakukan tindakan korupsi itu berarti orang-orang yang hidupnya sudah tidak suci. Iya, sudah menyimpang dari kesucian. Iya. Berarti dia tidak hidup lagi menurut ajaran agamanya. Iya, betul sekali. Entah itu agama apapun ya. Agama apapun. Hari ini kita bahas tentang ajaran agama Kristen. Berarti orang-orang yang korupsi menurut agama Kristen itu berarti orang-orang yang tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Betul sekali. Jadi kalau secara Kristenan sebentar kita bahas ke sana, Bu. Mungkin saya sedikit lagi masuk di sini karena menurut Kamus Bahasa Indonesia juga dijelaskan tentang apa itu korupsi. Korupsi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Ya, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan berbeda.
Nah, baik itu organisasi, perusahaan, yayasan, dan lain sebagainya. Dan juga korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mengacu pada mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Oke, jadi secara instansi bahwa korupsi itu adalah mengambil ya, uang mengambil negara. Keuntung, ya betul, betul sekali. Kalau secara pemerintahan mengambil uang negara, kalau secara instansi mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau kita melihat berapa pendapat-pendapat orang itu banyak kalau kita mau belajar, dan itu sudah di-share di Google sebenarnya. Tetapi saya tertarik dengan satu kata dari Kopi Annan, Sekjen PBB. Beliau mengatakan begini, bahwa korupsi itu adalah pelanggaran HAM yang merusak pasar, mengikis kualitas hidup, dan memunculkan kejahatan. Dan memang korupsi itu memang sudah sebuah kejahatan. Tanpa kita ngomong bicara tentang kejahatan pendapat Kopi Annan, tetapi itu juga memang sudah sebuah kejahatan. Jadi Pak Pendeta, jadi kalau menurut pendapat beliau, ya, korupsi itu sudah termasuk dalam pelanggaran HAM. Ya, betul. Wah, ternyata korupsi ini dia dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa, dahsyat banget. Dahsyat banget. Ya, Ya. Jadi bukan cuma kalau dalam pikiran kita orang awam ini kadang-kadang korupsi ya cuma pejabat yang ambil uang negara. Betul. Ternyata korupsi juga adalah pelanggaran HAM. Betul. Nah, biasa. Terus kalau kita lihat dari segi kekristenan, nah di sini mungkin saya masuk sedikit. Dari segi kekristenan sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia mengingatkan anak kekasihnya yaitu Timotius, tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Saya baca ayatnya, di situ dikatakan, sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi Paulus juga sebelum bahasa korupsi ini menggaung di masyarakat, Paulus zaman itu sudah menyampaikan, mengingatkan kepada anak kekasihnya supaya kita sebagai orang Kristen, secara khusus Timotius waktu itu, jangan terlalu menaruh hatinya lebih daripada mencintai Tuhan. Oke. Iya, kita harus mengutamakan iman kita, pengharapan kita, dan cinta kita pertama itu kepada Tuhan. Karena dalam ayat yang lain dituliskan bahwa orang yang mencintai uang itu merupakan awal daripada kejatuhan. Iya. Nah, dalam ayat-ayat yang lain saya ada catat beberapa di sini. Saya akan lihat sebentar. Di dalam Ibrani 14 ayat 5 di situ dikatakan bahwa untuk kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen diarahkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk apa? Untuk mencukupkan diri. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, karena apa? Bahkan di ayat dalam Lukas 13 ayat 4 dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Oke. Jelas Penghasilanmu ya? Iya, penghasilan. Nah, Alkitab menulis gajimu. Wah, luar biasa, sudah jelas. Jadi karena pengaruh apa yang menyebabkan orang korupsi kan karena mereka merasa nggak cukup. Tidak cukup dengan gajinya. Tidak cukup dengan gajinya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang korupsi? Karena dia hidup dalam kekhawatiran. Oke, itu ya saudara-saudara, penyebab orang terlibat dalam tindakan korupsi adalah dia tidak puas. Betul, ya. Tidak puas dengan gaji atau penghasilan yang dia dapat. Iya, betul sekali. Oke, silakan selanjutnya Pak. Orang mencari jalan. Itu yang pertama, orang mencari jalan bagaimana supaya kekhawatiran saya ini bisa hilang. Misal contoh, saya khawatir anak saya nggak bisa sekolah, atau mungkin saya khawatir saya nggak bisa hidup, atau saya khawatir saya nggak punya uang ke depan. Bagaimana caranya? Ini ada kesempatan untuk kita di keuangan kah, di apakah gitu. Jadi di situ kesempatan korupsi, wah ini jalan. Menurut manusia. Iya, Oke. Jadi di sini ada celah yang dibuka oleh iblis dan masuk ke hati manusia, wah ini jalan terbaik menurut dia, sehingga terjadilah korupsi itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, takut. Iya, yang pertama khawatir akan hidup, makanya dia melakukan korupsi. Supaya apa? Ada uang, sudah beres.
walaupun dengan jalan yang salah korupsi. Yang kedua takut. Nah, ketakutan ini banyak hal. Mungkin sama dengan kekhawatiran. Tapi kekhawatiran itu membawa pada ketakutan, dan ketakutan ini membuka jalan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi penyebab orang melakukan korupsi yang pertama adalah karena dia takut. Ya. Dia khawatir dan dia kemudian takut. Takut dalam arti bahwa dia tidak bisa hidup ke depan gitu. Oh ya, karena tidak bisa menjalani hidup ke depan. Sikap takut karena dia merasa bahwa bagaimana hidup saya ke depan. Ya, mumpung ada kesempatan. Iya, betul. Kenapa tidak? Gitu ya. Ada uang di depan, ada peluang di depan. Kenapa tidak? Karena ketakutan akan hidup masa depannya. Baik, Pendeta. Yang ketiga, tidak percaya sama Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Jadi, saudara-saudara, orang melakukan korupsi itu karena dia tidak punya iman kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Begitu ya, Pendeta. Ya. Kenapa saya katakan dia tidak percaya sama Tuhan? Karena Tuhan sudah punya janji loh. Janganlah kamu khawatir, karena orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Oh iya. Bagi kita anak Tuhan, Tuhan katakan apa? Aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Jadi kenapa khawatir? Janjinya sudah ada di hidup kita, ngapain ada khawatir? Dia cuma tinggal menghidupi firman itu. Firman dalam hidup. Oke, Bapak Pendeta, luar biasa. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya orang itu, atau pencegahan supaya ketika kita dipercayakan dalam jabatan-jabatan tertentu, ya, dalam dipercayakan untuk mengelola keuangan misalnya, ya, kita tidak melakukan tindakan korupsi itu. Oke, mungkin kalau kita mau melihat di situ bagaimana caranya supaya orang tidak korupsi, itu bahasa sebenarnya. Caranya adalah yang pertama, setiap kita sebagai penyuluh, ini tugas berat bagi kita sebenarnya ya kan. Ini petugas penyuluh ini tugasnya di sini memberikan pemahaman, memberikan peneguhan iman supaya apa? Seperti dikatakan tadi, firman itu bisa dihidupi dalam hidup mereka. Janji Tuhan itu hidup dalam hidup mereka. Memberikan kepada masyarakat secara umum, mungkin secara media sosial, mungkin kalau bertemu pribadi lepas pribadi, di situ bisa disampaikan bahwa korupsi itu adalah sebuah kejahatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya kita itu tetap pertama percaya kepada Dia dan ingat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Jadi disinilah kuncinya bagaimana kita untuk tidak melakukan korupsi. Oke, baik. Pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, bahwa korupsi menurut agama Kristen itu sangat dibenci oleh Tuhan. Orang yang melakukan tindakan korupsi artinya orang yang tidak tahu mengucap syukur, yang tidak mau menerima proses yang Tuhan izinkan. Dan juga orang yang melakukan tindakan korupsi adalah orang-orang yang tidak menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak memegang janji Tuhan, padahal Tuhan sudah janji ya, Pendeta, bahwa burung di udara saja Tuhan sanggup kasih makan, Tuhan kasih pelihara. Bunga bakung Tuhan dandani hiasi dengan luar biasa, apalagi kita manusia. Jadi mari kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya dan katakan tidak pada korupsi, ya, supaya hidup kita, tatanan bermasyarakat kita, pemerintah, semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan kita akan bebas untuk melakukan tindakan korupsi. Masih ada satu kali. Kita akan mendengar statement penutup dari Pak Pendeta. Silakan. Baik. Seseorang yang memahami pengertian anti korupsi ini akan berlaku sesuai dengan nilai-nilai integritas. Dengan memegang teguh prinsip anti korupsi, seseorang memiliki benteng moral. Untuk apa? Untuk tidak melakukan korupsi dan juga mencegah tindakan korupsi.
Jadi itu mungkin statement terakhir dari saya, yaitu bahwa kita harus pegang teguh iman kita di hadapan Tuhan, pegang teguh prinsip anti korupsi, pegang teguh moral, itu menjadi benteng bagi kita untuk kita tidak korupsi. Stop korupsi. Ya, demikianlah paparan kami penjuru agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan saya tutup dengan Shalom, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta.